Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hardianur dengan NIM 2109106059. Di sini saya akan menjelaskan program saya yang saya buat berdasarkan soal pada kuis pertama dari mata kuliah metode numerik. Di sini kita mulai dari nomor satu yang saya pisah menjadi tiga bagian karena ada tiga metode. Di sini saya mulai dari soalnya 8x plus 6y sama dengan 62 dan persamaan keduanya 2x plus 2y sama dengan 22. Di sini saya pertama akan menggunakan metode substitusi. Di sini saya akan menjabarkan nilai dari ini persamaan satunya x plus y sama dengan hasil. Dan saya akan input nilai dari x, y, dan hasil pada persamaan satunya. Di sini x satunya akan saya input menggunakan tipe data plot, y satunya juga untuk koefisiennya, dan hasil satunya yang konstanta ini. Dan persamaan kedua juga sama, X2-nya untuk koefisien, Y2 ini koefisien persamaan kedua, dan hasil kedua ini konstanta dari persamaan kedua. Lalu kita sederhanakan koefisien X untuk mendapatkan hasil dari koefisiennya ini. Dengan membagi Y3, Y3 ini saya dapat dari membagi koefisien Y dengan X1 dan hasil satunya juga dengan koefisien 1 untuk mendapatkan hasil ketiga. Lalu saya tampilkan hasil dari X ini, koefisien X yang sudah saya sederhanakan pada persamaan ini. Lalu saya masukkan nilai dari X ini, dari X yang masih dalam bentuk persamaan ke persamaan kedua. Saya substitusikan. Yang akan tampil seperti ini. Lalu Y4 sama dengan X2 dikali min Y3 plus Y2. Yang hasil 5-nya sama dengan hasil 2 dikurang X2 dikali hasil ketiganya. Lalu akan tampil hasilnya Y4-nya ini yang sama dengan Y sama dengan hasil kelima. Yang mana Y didapatkan dari hasil kelima yang dibagi Y4, maka diperolehlah Y-nya ini di sini. Lalu sama dengan menyederhanakan koefisiennya untuk mendapatkan hasil dari X. Misal X3 ini dibagi dari ini, hasilnya sama. Lalu Y sama dengan hasil ini, nanti kita substitusikan ke persamaan ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu akan didapatkan nilai X yang hasil dibaginya dari ini dibagi dengan nilai koefisien X ini. Maka diperoleh nilai X. Saya jalankan saja langsung. Nilai satunya ini berapa tadi? 8, 6, 62, 2, 2, 22. Nah, nilai Y yang diperoleh itu 13 dan X-nya ini min 1,999. Lalu saya cari lagi nilai 1B-nya. Sama kita input nilai X1 persamaan 1 dan persamaan 2-nya biar cepat saja. Di sini saya menggunakan percabangan. Jika X1-nya lebih besar dari X2, maka kita mendapatkan A-nya X1 dibagi X2. Berbeda jika X2-nya lebih besar, jadi A-nya ini hasil dari X2 dibagi 1. Ini kan metode eliminasi ya. Jadi A-nya ini kita dapat untuk mendapatkan gap dari X2 dan X1 ini. Lalu Y3-nya kita dapat dari perkaliannya. Jika Y1-nya yang lebih kecil, maka Y1 yang dikali A. Atau jika Y2 yang lebih kecil, Y2 yang dikali A. Seterusnya sama, sampai kita mengeliminasinya dan mendapatkan nilai ini. Y-nya ini hasil 4 yang dibagi Y4. Maka diperolehlah nilai Y-nya. Lalu, jika Y1-nya lebih besar daripada Y2, ini untuk mencari nilai X-nya. Atau Y-nya yang lebih besar, maka kita mendapatkan nilai A sama seperti tadi. Maka kita akan eliminasi dengan menguranginya setelah kita mendapatkan gapnya, lalu kita peroleh nilai X-nya. Yuk kita coba. Nanti ini berapa tadi? 8, 2, 2, 2, 22. Maka harus diperoleh nilainya 13, X-nya min 2. Lalu kita langsung ke C. C di sini kita sama, kita inputkan dulu persamaan satu dan persamaan keduanya dengan tipe data plot agar mudah dibagi. Lalu kita pakai rumus Cramer. Di sini saya rumuskan rumus Cramer seperti ini.
lalu diperoleh X sama dengan X-nya saya tampilkan seperti ini, dengan Y-nya juga seperti ini. Kita jalankan. Kan 6, 62, 2, 2, 2. Maka diperoleh nilai X-nya min 2, Y-nya 13 sama 2. Nomor 2-nya di sini menggunakan rumus interpolasi linear dari titik X yang 4,2 dengan titik ini dan titik ini. Kita cari di sini saya menggunakan matplotlib.pilot yang saya tulis sebagai PLT. Ini saya inputkan semua variabel yang dibutuhkan seperti variabel koefisien X, ya X, baru nilai X, ini X1, X2, Y2, Y1, Y2. Lalu di sini saya masukkan rumus interpolasi linear yang saya tulis seperti ini. Lalu saya print titik Y. Di sini kita sudah menemukan titik Y. Lalu di sini untuk grafik, di sini saya menggunakan sumbu X, sumbu Y-nya, saya tulis seperti ini. Saya menggunakan mengelompokkan datanya, baru plt.plotnya saya pakai di sini. Ini untuk memberikan sumbu X, sumbu Y. Ini nilainya apa-apa aja yang di sini. Dan marker, oh ini untuk titik. Untuk titiknya seperti ini. Plot Y-lim ini untuk limit. Seperti Y-lim 0,8 nih limit. Ini bukan limit, range. Range dari grafik. 0 sampai 8, X-nya juga sama 0 sampai 8. X label ini untuk label nama dari sumbu X sumbunya. Lalu show ini untuk menampilkan. Saya jalankan. X-nya tadi 4,2. Lalu 2, 2,10, 6, 4,10. Ya. Diperoleh titiknya ini 3,2. Lalu grafiknya akan muncul seperti ini. Semoga saja terlihat. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini agak panjang. Di sini kita menggunakan metode Gauss-Jordan dari persamaan 4 persamaan berikut dengan ada 4 variabel di 4 persamaan. Saya menggunakan NumPy dan SIS. NumPy saya tulis sebagai NP. Di sini saya mencari variabelnya. Berapa variabel yang akan kita gunakan dalam matriks, lalu baris dan kolom ini saya gunakan untuk memasukkan ke dalam matriksnya. Zeros ini untuk mereturn nilai kalau sudah menjadi 0, dan saya menambahkan P plus 1 di sini kalau untuk baris, karena untuk ada konstan tadi jadi barisnya sampai 5 baris. Saya rasa baris 6. Print print masukkan nilai koefisien matriks for in range. Di sini untuk menampilkan matriksnya kita input seperti ini, nanti ada matriks 00, matriks 01. Lalu di sini untuk eliminasi Gauss-Jordan-nya di sini SIS exit untuk kalau misalnya nilainya sudah menjadi 0 maka sudah dieliminasi. Lalu di sini perulangan untuk mencari rasio dari ini, nanti rasio dari baris ini dimasukkan ke implementasikan di sini untuk mengurangi baris jika, maka diperoleh baris di sini untuk dimasukkan ke dalam kolom. Lalu saya tampilkan di sini untuk menampilkannya. Kita langsung jalankan saja biar mudah. Di sini masukkan variabel, jumlah variabelnya ada W, X, Y, Z, berarti ada 4 variabel. Di sini 0-nya 17 dari baris pertama, 65 min 13, 50, 84. Kita lanjut baris kedua, 12, 16, 37, 18, 25. Lalu baris ketiga 56, 23, 11, min 19, 36. Baris keempat ada 3, min 5, 47, dan ada 10, 18. Di sini diperoleh variabel pertama yaitu W. Saya menggunakan variabel pertama, kedua, ketiga, keempat karena saya di sini menggunakan jumlah variabel yang bisa berubah-ubah. Jadi saya tulisnya seperti ini saja. Di sini ada 4,8358 di variabel kedua yaitu X.
Di sini dan min 4,6996, variabel ketiga yaitu y, min 1,6423, di variabel keempat yaitu z ada 5,7183. Kita langsung masuk ke nomor 4. Nomor 4 saya bisa menjadi dua program karena ada dua metode yang digunakan. Di sini program pertama saya menggunakan metode biseksi dari fungsi ini yang menggunakan batas bawah x01 dan batas atasnya x16 dan sampai iterasi ke-7. Jadi saya menginputkan x1, x0 sama iterasinya. Lalu di sini saya menampilkan untuk menampilkan tabelnya. Di sini saya menggunakan perulangan untuk menghasilkan iterasinya. Di sini saya menggunakan rumus bagi duanya, rumus dari biseksi untuk mendapatkan nilai x2, nilai tengahnya dari diantara batas bawah dan batas atasnya. Lalu saya gunakan fungsinya, nilai daripada fungsi. Di sini saya tulis fungsinya seperti ini. Lalu saya tampilkan begini. Di sini titik 6F untuk menampilkan 6 angka di belakang koma dengan format biar dia masuk. Lalu x0-nya di sini satunya sampai seterusnya sampai fx0 dikali fx2 ini saya langsung kalikan di sini, nggak saya buat variabel sendiri. Jadi jika di sini fx0 dikali fx2-nya kurang dari 0, maka x2-nya ini menggantikan nilai x1, atau sebaliknya jika lebih dari 0, maka x2-nya menggantikan x0, atau jika memang sama dengan 0, maka iterasi selesai. Tapi karena iterasinya sampai 7, maka tidak akan sampai sejauh itu. Ya. Ini masih itu. Yang di atas ini masih yang nomor 3 tadi. Di sini masukkan batas bawah x0-nya. Nah, kita hapus aja ya, biar lebih mudah. Nah, x0 x0-nya tadi 1, 6, batas atasnya 6, jumlah iterasinya 7. Nanti tabelnya akan tampil seperti sampai iterasi ke-7. Lalu 4B-nya yang mencari regula palsi. Ini berbeda dengan metode biseksi. Ini kita mencari nilai, bukan nilai tengah saja, tapi gap di antara batas bawah batas atasnya ke nilai tengah ini. Di sini saya inputkan batas bawahnya, batas atasnya, lalu iterasinya, lalu saya tampilkan juga di sini. Sama seperti yang tadi di biseksi. Lalu di sini saya menggunakan perulangan yang sama juga. Lalu saya masukkan dulu fungsi dari x0 sampai x1-nya, karena untuk mencari x2-nya kita menggunakan fungsi ini. Lalu saya masukkan rumusnya yang biasa ada di regula palsi. Di sini saya masukkan fungsinya, lalu saya print, sama juga, dan kondisinya juga sama. Jika kurang dari 0 maka x2-nya menggantikan x1, lebih dari 0 x2-nya menggantikan x0, dan jika sama dengan 0 maka selesai program. Kita jalankan 1, 6, terusnya 7. Dan tabelnya tampil seperti ini. Kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 5. Di sini kita diminta untuk menggunakan metode Newton-Raphson pada persamaan ini. Lalu dengan titik awal x0 sama dengan 3. Saya sudah membuat nilai turunan dari persamaannya di 24x kuadrat min 60x plus 34. Jadi kita langsung saja kita input titik awalnya, lalu kita print sama seperti biseksi dan regula palsi tadi untuk tabelnya. Lalu saya menggunakan perulangan dengan index 200. Ini karena tidak diminta iterasi berapa, jadi saya gunakan iterasi sampai 200. Walaupun saya rasa tidak mungkin akan sebanyak itu, jadi tidak masalah saya menggunakan iterasi 200. Kita akan tidak sampai 10 iterasinya. Baru di sini ada saya masukkan fungsinya yang sudah rumus saya implementasikan di sini. Lalu aksennya di sini, lalu tampilkan di sini. Jika if fx-nya sama dengan 0 maka itu selesai, sedangkan jika x-nya di sini maka x-nya yang kemarin digantikan dengan fx-nya dibagi fx aksen. Di sini kita masukkan nilainya x0 nya sama dengan 3.
maka akan diperoleh dalam 8 iterasi. Ya, sekian bahasan yang saya buat dari program saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.